Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita melanjutkan agenda rutin kita, yaitu kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang hari ini dalam tema cermat, meminjam dan menabung. Jadi sebenarnya meminjam atau berhutang itu boleh, tapi itu kita jadikan sebagai pilihan yang terakhir. Ya, kalau sudah mentok, nggak ada dana yang bisa dipakai dan sedangkan kebutuhan itu mendesak, maka jalan terakhir yang bisa kita pakai adalah meminjam atau ngutang. Nah, sekarang pertanyaannya, biasanya kalau ibu-ibu harus meminjam atau harus berhutang, itu biasanya kemana? Bos gula apa? Warung, tetangga, saudara. Ada yang pernah meminjam ke bank? Mungkin. Banyak. Oh, lampun kawakan Pak ngeten niki. Nah, jadi di sini sebelum meminjam, di sini ada tabel tempat meminjam. Tempat meminjam. Nah, di sini ada beberapa yang biasanya menjadi alternatif kita kalau misalnya harus berhutang atau meminjam. Nah, tadi ada yang menjawab biasanya berhutang di tetangga, ada yang biasa menjawab berhutang di saudara, ada yang di bank, ada yang mungkin di koperasi, atau mungkin kalau misalnya dalam kelompok PKH kita ini punya simpan pinjam misalnya, atau bisa juga minjam di kelompok-kelompok seperti PKH ini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan contoh tempat meminjam. Ibu-ibu tentunya punya konsekuensi masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mempunyai alternatif tempat meminjam, maka yang paling bijak kita pilih adalah kalau misalnya minjam ke bank atau ke orang lain, biasanya kan ada bunganya ya Bu ya. Iya. Nah, itu adalah cari tempat yang bunganya paling Kecil. Bahkan kadang sekarang ini kan lagi heboh-hebohnya orang pinjam online atau biasa disingkat dengan apa Bu? Pinjol. Bahkan ada yang sampai nggak bisa balikin ladangnya kejual dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Nah, jadikan pengalaman orang lain itu menjadi pengalaman untuk diri kita, supaya kita nggak juga terjerumus ke dalam hal yang buruk. Nah, yang pertama, tempat meminjam itu adalah saudara atau kerabat dekat. Ini prosesnya biasanya kalau tempat saudara itu cepat atau mudah? Mudah ya, mudah karena ya dulure dhewe. Nggak perlu kado. Kalau kita minjam ke tempat yang resmi, biasanya kan harus pakai jaminan, ya kan? Kalau tempat saudara biasanya karena sudah kenal atau sudah hubungan baik, maka nggak perlu ada jaminan. Itu makanya disebut prosesnya sangat mudah. Kemudian apakah perlu jaminan di sini? Tidak. Terus kemudian ada batas maksimal pinjaman? Ya biasanya ya. Masa mau pinjam berapa? Ya semampunya sampean berapa gitu, kayaknya ditantang gitu. Pasti ada. Saya mau pinjam 2 juta, 1 juta dan seterusnya. Pasti ada batasnya. Saya nggak bisa minjemin banyak-banyak. Saya hanya mampu mentok minjemin 3 juta misalnya, kan seperti itu. Berarti ada batasnya. Kemudian ada bunganya, biasanya kalaupun ada, kalau tempat saudara biasanya bunganya rendah atau bahkan malah tidak ada. Kemudian periode atau cara pengembaliannya kalau tempat saudara itu bisa disesuaikan. Nanti setelah panen atau nanti saya angsur setiap bapaknya habis kerja gajian atau dapat upah dari kerjanya dan sebagainya, itu kalau tempat saudara. Kemudian yang kedua, rentenir. Ini agak ngeri ya Bu. Rentenir termasuk bank keliling. Apa bank keliling itu kalau? Bank plecet, ya bank plecet. Nah itu prosesnya biasanya mudah sekali Bu. Bahkan ada, saya pernah baca iklan itu pinjam mudah 1 jam langsung
Cair. Wah, gitu. Itu kalau rentenir seperti itu. Apakah perlu pinjaman? Biasanya ada yang perlu dan ada yang tidak. Kemudian ada batas maksimal. Kayaknya wah, pokoknya berapapun kita mau minjam biasanya bahkan dipinjami sama rentenir itu. Kemudian bunganya biasanya kalau di rentenir itu gimana, Bu? Bunganya relatif tinggi. Kemudian periode dan cara pengembalian apakah bisa disesuaikan? Tidak. Pokoknya kalau mingguan ya harus dia akan keliling disamperin sampean kan. Bu, hari ini harus ngangsur sekian ratus ribu, sekian ribu dan seterusnya. Itu nggak bisa di minta ini. Pokoknya ya waktunya ngangsur ya harus ngangsur. Kemudian yang ketiga, kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH. Biasanya kalau ibu-ibu ini biasanya paling suka itu ikut arisan. Nah, arisan itu ada dua jenis, yang dikocok atau yang dikocok di awal atau dikocok setiap kali pengundian atau pertemuan ya. Kemudian ada juga yang nembusnya itu, cairnya itu siapa yang mau duluan. Ada juga yang seperti itu kan, kalau arisan itu aku tak duluan, itu artinya sampean juga sudah meminjam. Nah, itu meminjam, itu prosesnya mudah biasanya. Perlu jaminan atau tidak? Tidak perlu ya. Kemudian ada batas maksimal? Ada. Karena kalau 10 orang 100 berarti hanya 1 juta. Itu ada batasnya berarti. Kemudian apakah ada bunganya? Biasanya tidak. Atau ada juga beberapa arisan itu yang pakai bunga, tapi bunganya untuk gini. Biasanya yang pertama dilebihi 1.000, dilebihi 2.000, ada ya yang seperti itu ya Bu. Itu juga bisa dikategorikan sebagai bunganya, tapi relatif rendah. Terus kemudian metode pengembaliannya bisa disesuaikan, mau 1 bulan, mau 3 bulanan, tergantung kesepakatan. Kemudian yang berikutnya koperasi simpan pinjam. Di sini ada koperasi? Nggak ada sepertinya ya. Kalau di sini nggak ada koperasi. Makanya jarang di lingkungan kita itu minjam duit ke koperasi karena tidak ada koperasi. Koperasi itu kalau mau minjam biasanya harus menjadi anggota dulu, harus punya simpanan dulu, baru bisa minjam. Biasanya relatif mudah juga, terus kemudian bunganya juga rendah dan bisa disesuaikan untuk proses pengembaliannya. Kemudian bank pasar, kalau biasanya kalau kita hidup di lingkungan pasar itu ada persatuan pedagang gitu. Jadi setiap hari ada yang narikin atau setiap minggu ada yang narikin, tergantung pasarnya harian atau mingguan atau 1 minggu berapa kali. Nah, kemanakah kita dapat meminjam? Adalah tempat-tempat ini tadi. Kira-kira pilihan paling bijak kalau misalnya meminjam kira-kira kemana Bu? Saudara ya? Ya, kenapa saudara? Nggak ada bunganya, prosesnya mudah, ya kan? Terus kemudian waktunya bisa disemayani, disesuaikan ya, disesuaikan waktunya 3 bulan, 4 bulan. Itu ya, ibu-ibu, itu untuk hari ini materi tentang cermat meminjam ya. Bukan berarti saya ngajarin untuk dengan minjem-minjem, utang-utang, tapi kita harus cermat meminjam, jangan sampai niat kita mencari pertolongan tapi kita malah celaka di belakangnya ya, karena sudah banyak sekali contoh-contoh orang meminjam. Dan hindari, kalau bisa hindari untuk pinjam on atau pin, karena sudah banyak sekali contohnya yang celaka lewat pinjaman online atau pinjol. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ibu-ibu ya. Cermat meminjam dan sebaiknya memanfaatkan untuk menabung, karena menabung itu adalah penolong kita ketika kita memang sudah mentok. Kalau punya tabungan bisa dibongkar dulu. Nah,
Ya, jadi silakan menabung itu adalah pilihan paling bijak sebelum menentukan untuk meminjam. Ya, Ibu-ibu, itu saja untuk hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.